Seperti yang dibicarakan sebelumnya, Bastian benar-benar membawa Valen untuk pulang ke kota A, dan sekarang mereka baru sampai di bandara kota B. Valen melirik Taraf yang nampak bengong, dan hal itu membuatnya gatal jika tidak bertanya. "Ada apa?" tanya Valen pada Taraf. Taraf melirik Valen lalu menatap ke arah pesawat di depannya. Dia menghela nafasnya panjang lalu menunduk. "Apa kita akan naik helikopter pulangnya, Kak?" tanya Taraf. Dan Valen langsung mengangguk cepat. "Tentu saja, dengan naik ini kita akan cepat sampai," jelas Valen lagi. Semakin membuat Taraf tidak nyaman, keringat dingin nampak jelas di wajahnya, membuat Valen semakin kebingungan dengan perubahan Taraf. Padahal saat di mobil tadi Taraf jelas-jelas sangat ceria, bahkan menyanyi bersamanya. Tapi sekarang, nyalinya seolah menciut saat melihat helikopter, benar-benar hal yang di luar dugaan Valen. "Kamu takut naik helikopter?" tanya Valen pada Taraf. "Iya, Kak, kemarin-kemarin aku kesini dengan naik bus, dan itu seharian tapi aku tidak setakut ini," jelas Taraf. Membuat Valen menggelengkan kepalanya. "Tidak apa, coba dulu nanti juga nggak akan takut lagi," kata Valen meyakinkan. "Atau kamu tidur aja terus bangun-bangun udah nyampe gitu?" lanjut Valen memberikan sarannya. Yang mana hal itu langsung dijawab dengan gelengan kepala oleh Taraf. Dia takut karena sering menonton berita di televisi tentang jatuhnya pesawat, dan setelah menonton Taraf benar-benar ingin menghindari perjalanan lewat udara itu. Dia bukan berpikiran negatif sebelum mencoba, tapi Taraf tidak suka menempatkan dirinya pada sesuatu yang tidak disukainya. Dan hal yang tidak disukainya adalah naik pesawat. "Taraf, jangan melamun, sebentar lagi kita akan berangkat," kata Valen lagi semakin membuat Taraf ketakutan. Taraf menatap Valen dalam dan tanpa terasa air matanya mengalir begitu saja jatuh mengenai pipinya, membuat Valen benar-benar yakin jika Taraf tidak berbohong, tapi Taraf seriusan. "Kak, aku benar-benar takut, aku naik bus aja ya," pinta Taraf memohon. Valen mengusap air mata di wajah Taraf, dia juga bingung harus bagaimana. Valen tidak mungkin membiarkan Taraf pulang sendirian naik bus, karena hal itu akan memakan waktu yang cukup lama. Dan Valen takut Taraf kenapa-kenapa di jalannya. Dia sudah berjanji pada Hana akan menjaga Taraf seperti dia menjaga adiknya sendiri. Apalagi Taraf memiliki sifat yang sepenuhnya mirip dengannya, membuat Valen benar-benar merasakan memiliki adik. "Kamu tunggu sebentar ya, kakak masuk dulu," kata Valen. "Jangan pergi, tunggu dulu," lanjut Valen yang langsung diangguki Taraf. Valen berjalan masuk ke helikopter yang telah di-booking oleh suaminya. Sampai akhirnya Valen melihat suaminya yang sudah duduk santai di kursi penumpang. "Bas," panggil Valen. Membuat Bastian tersenyum, sudah dia duga Valen pasti akan kembali baik lagi. Bastian yakin Valen pasti merindukannya mengingat Valen sudah 2 hari marah padanya, karena insiden cabe-cabean kemarin malam. "Ada apa sayang?" "Aku tebak kamu merindukan suamimu yang tampan ini kan?" ucap Bastian dengan percaya dirinya. Yang mana hal itu membuat Valen langsung menggelengkan kepalanya. Ternyata sikap percaya diri suaminya masih besar, sama seperti saat mereka bertemu pertama kalinya. "Jangan GR, aku memanggilmu karena ada masalah dalam perjalanan kita pulang," jelas Valen. Bastian menaikkan sebelah alisnya ke atas, lalu menatap istrinya. "Masalah apa?" tanya Bastian. Taraf takut naik helikopter, dia menangis dan meminta pulang naik bus, jelas Valen dengan helaan nafasnya yang kasar. Bastian menggelengkan kepalanya tak percaya dengan apa yang dikatakan sang istri, seorang Taraf yang memiliki bibir pedas sama seperti istrinya bisa menangis karena takut naik helikopter. Yang benar saja. "Ya udah biarin aja dia naik bus, apa repotnya?" celetuk Bastian santai yang langsung mendapatkan pukulan di tangannya. "Buk, jangan sembarangan ya. Taraf itu tanggung jawab kita, kalau nanti di jalannya Taraf diganggu preman atau orang jahat gimana?" kata Valen kesal.
Taraf tidak lemah sayang. Dia adikmu yang terbuang. Aku yakin Taraf pasti bisa melawan preman itu. Bahkan hantu pun akan mikir 1000 kali kalau mau mengganggu bocah itu. Jelas Bastian yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari sang istri. Hentikan omong kosongmu Bas. Terlepas dari sikapnya yang barbar sepertiku, dia juga wanita. Meski tidak lemah tapi tetap saja aku takut jika hal yang tidak diinginkan terjadi pada Taraf. Ucap Valen tegas. Bastian menghela nafasnya, tangannya terulur untuk mengusap perut istrinya. Lalu menatap Valen sambil tersenyum. Maaf membuatmu kesal, aku akan menyuruh anak buahku untuk menjemput Valen, kata Bastian sambil mengusap pipi sang istri. Valen menggelengkan kepalanya, membuat Bastian mengerutkan keningnya bingung. Aku punya ide, gimana kalau kita suruh saja adik kamu yang nganterin? Lagi pula kan Ibu Rosalina lagi di kota A sama Mom Dena, bilang aja kalau kita mau bikin syukuran di rumah baru, kata Valen memberikan usul cemerlangnya. Bastian terdiam nampak menimbang, membuat Valen langsung mencium pipi suaminya. Ayolah, telepon adikmu suruh dia untuk mengantarkan Taraf, kata Valen lagi. Aku yakin dia akan menolak, ujar Bastian membuat Valen geram dan langsung mengambil ponselnya. Setelah beberapa saat Valen tersenyum kecil lalu melirik Bastian. Dia mau, aku akan menemui Taraf dulu, kata Valen berjalan begitu saja meninggalkan Bastian yang menganga karena mendengar ancaman Valen pada Darel. Aku benar-benar menikahi singa betina, astaga semoga anak-anakku tidak segalak miminya, gumam Bastian. Tapi sedetik kemudian Bastian menggelengkan kepalanya. Tidak, aku harap anak-anak lebih dominan pada miminya dibandingkan denganku. Aku tua mau anak-anakku nakal sepertiku, lanjut Bastian bergumam. Dia benar-benar berharap jika anak-anaknya menjadi seperti Valen, baik dan tidak mudah ditindas, meski faktanya orang yang pernah menindas istrinya hanyalah dirinya, dia sendiri. Sebentar lagi akan ada yang menjemputmu, jangan sedih lagi ya, kata Valen. Taraf mengusap air matanya lalu tersenyum. Makasih Kak, aku akan selalu mengingat kebaikan kakak, jelas Taraf sambil tersenyum. Membuat Valen terkekeh pelan. Kamu hanya cukup bekerja keras untuk mendapatkan nilai baik, kakak akan senang jika melihat kamu menjadi gadis pintar, kata Valen lagi. Keduanya berpelukan sebelum Valen pergi, dan melepaskan pelukannya karena Bastian sudah memanggil sang istri. Kakak pergi dulu, ingat diam di sini sampai ada yang jemput, kata Valen mengingatkan. Taraf mengangguk kecil dan tersenyum. Iya kak, aku paham, kakak hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan, ucap Taraf. Valen membalas senyuman Taraf dengan senyumannya. Kamu juga, jangan lupa telepon kakak, kata Valen yang mendapatkan acungan jempol dari Taraf. Dan setelah itu Taraf hanya melihat helikopter yang terbang tinggi. Taraf melambaikan tangannya ke atas lalu bersiul senang. Sambil nunggu supir yang jemput aku makan dulu aja lah, gumam Taraf, lalu membuka cemilan di kresek yang dibelikan Valen tadi. Beberapa menit telah berlalu. Taraf masih duduk di kursi tunggu sambil memakan cemilannya yang hampir habis. Matanya melirik sekelilingnya, bandara nampak penuh tapi kenapa tidak ada satupun yang mau menyapanya. Begitulah pikir Taraf. Apa jangan-jangan supirnya tidak tahu wajahku? Mungkin dia hanya tahu namaku saja, gumam Taraf berpikir. Dia berdiri berniat untuk mencari supir yang akan mengantarkannya. Dan saat Taraf akan berteriak tiba-tiba tangannya dipegang seseorang membuat Taraf refleks memberikan menendang mautnya. Buk! Au! Adik kecilku! Pekik seorang pria sambil menutupi bagian bawahnya. Tapi sang pelaku alias Taraf jelas masih memperlihatkan wajah sinisnya. Jangankan mau minta maaf, bahkan bila diperbolehkan Taraf akan kembali melayangkan beberapa tinjuan pada pria tidak sopan itu. Dasar omong mesum! Ketus Taraf sambil menyilangkan tangan di dada. Darel masih meringis karena tendangan gadis kecil itu benar-benar membuat adiknya kesakitan, dan dia memilih duduk untuk meredakan nyeri di bagian bawahnya itu.
Ia masih belum ingin mengatakan sesuatu. Rasanya jika sudah tidak sakit lagi dia akan mencabik-cabik abis gadis tidak sopan itu, seenaknya menendang orang. Taraf sesekali melirik Darel yang nampak kesakitan, tapi dia merasa tidak bersalah maka dari itu Taraf hanya melirik sinis ke arah Darel lalu melihat ke sekelilingnya lagi. Ini jadi dijemput apa enggak ya? Kok aneh udah hampir setengah jam tuh supir nggak datang-datang. Decak Taraf kesal. Supir. Kata supir itu terdengar nyaring di telinga Darel, membuat pria itu benar-benar menanam dendam kusumat untuk Taraf. Atau mungkin si supirnya nyasar ke tempat lain. Lanjut Taraf bergumam. Awas saja jika supirnya datang aku akan adukan ke Kak Valen kalau supirnya pacaran dulu, dan tidak menjemputku tepat waktu, haha biar tahu rasa dia. Gumam Taraf lagi dan hal itu membuat Darel menggelengkan kepalanya. Kenapa ada seorang gadis kecil yang selicik Taraf, sudah mau enaknya sekarang dia juga sudah merencanakan hal licik untuk supirnya, yang tak lain adalah dirinya sendiri. Aku makan di jalan baru tahu rasa dia. Gumam Darel sambil mengelus bagian kakinya. Dan ya ucapan Darel itu terdengar oleh Taraf, membuat Taraf tertawa. Kasian kakinya sakit ya om, makanya jadi orang yang sopan, dasar pedofil. Ketus Taraf sambil menjulurkan lidahnya. Darel benar-benar tidak bisa memberikan nafas panjang lagi untuk Taraf, niatnya ingin mengerjai Taraf dan membuat gadis itu menunggunya lama. Tapi semakin didiamkan Taraf malah semakin bertingkah, gadis kecil itu benar-benar sudah menguji kesabarannya, membuat dia ingin cepat melempar jauh gadis itu. Tanpa aba-aba Darel langsung menggendong tubuh Taraf, membuat Taraf yang digendong meronta-ronta dan berteriak meminta dilepaskan. Lepas. Tolong aku mau diculik. Teriak Taraf. Diam bocah atau aku akan memakanmu di sini. Ancam Darel sedikit berbisik. Membuat Taraf menelan ludahnya, tapi tangannya tetap memukul dada Darel. Aku tidak takut, aku akan melaporkanmu pada polisi, kau akan ditangkap. Kata Taraf lagi. Yang mana hal itu membuat Darel tertawa, lalu melemparkan Taraf ke jok depan, membuat Taraf mengadu sakit di lengannya. Jika kau berani berteriak aku akan benar-benar memakanmu, di sini. Kata-kata ancaman Darel kembali keluar. Tapi siapa yang percaya dengan kata-kata ancaman itu, meski masih 16 tahun tapi Taraf tidak selemah gadis remaja yang hanya bisa menangis jika diculik, Taraf akan melawan. Darel memasang pengaman di tempat duduknya, lalu melirik Taraf yang terdiam. Pasang alat pengamanmu. Kata Darel ketus. Taraf tidak melakukannya, dia malah memalingkan wajahnya sambil menggedor-gedor kaca mobil. Tolong. Dia culik. Teriak Taraf sambil terus menggedor-gedor kaca mobil. Membuat Darel menggeleng kepalanya, kenapa dia harus bernasib sial seperti ini? Bertemu Taraf membuatnya serasa mendapatkan hari tersialnya. Kalau bukan karena Valen yang memintanya mengantarkan Taraf, mana mau dia melakukannya? Dia seorang CEO dan harus menjadi supir karena embel-embel ngidam kakak iparnya, benar-benar menyebalkan. Kau tahu bahkan polisi tidak akan bisa membantumu, begitupun dengan mereka. Kata Darel yang masih belum melakukan mobilnya karena Taraf belum memasang pengaman duduknya. Terserah, aku yakin di sini masih banyak orang baik yang bisa membantuku. Tegas Taraf tidak mau melirik Darel. Melihat Taraf yang keras kepala membuat Darel memiliki ide cemerlang untuk mengerjai Taraf. Dengan santainya Darel mendekatkan wajahnya ke tubuh Taraf, membuat Taraf refleks memberikan pukulan di pipi Darel. Pelak. Kau. Darel meringis memegang pipinya. Sudah ku bilang lepaskan aku, meski tubuhku kecil aku pandai bela diri, dan kau bisa saja habis kalau aku mengeluarkan jurusku, jangan dekati aku. Kata Taraf sinis. Darel mendekatkan dirinya lagi dengan Taraf, kaca mobilnya yang hitam membuat orang tidak akan tahu apa yang sedang dilakukannya sekarang. Dengan sengaja Darel menarik tangan Taraf, membuat ikatan rambut Taraf jatuh dan rambut Taraf terurai ke bawah. Darel menatap Taraf lalu dengan cepat membungkam bibir Taraf yang akan berkata pedas itu dengan sebuah ciuman.
Hem. Taraf melotot saat mendapatkan serangan mendadak dari Darrell. Pria yang tidak dikenalinya, dan dia anggap sebagai seorang penculik gadis muda. Buk! Hidung Darrell berhasil mendapatkan tinjuan dari Taraf, membuat Darrell kembali meringis. Bukan hanya mendapatkan ciuman saja, tapi sepertinya Taraf. Pasang pengamannya, aku akan mengantarkanmu ke kota A, dan jangan banyak tingkah. Kata Darrell terdengar menakutkan, membuat Taraf memilih melakukannya. Mobil berjalan dengan kecepatan cepat, Taraf yang tidak biasa baik mobil dengan kecepatan cepat itu hanya bisa memejamkan matanya perlahan. Dia berharap hari ini hanyalah mimpi dan dia ingin tidur agar dia selamat dari mimpi buruk ini. Sebelum benar-benar tertidur, Taraf mengucapkan sesuatu. Ciuman pertamaku. Gumamnya, lalu memejamkan matanya. Darrell melirik Taraf yang tertidur, dia menghela nafasnya panjang lalu menggeleng kepalanya. Dia benar-benar lepas kendali hanya karena gadis 16 tahun. Sebelumnya Darrell belum pernah sampai seberani ini, apalagi pada seorang perempuan. Dia memang arogan dan terkesan dingin, tapi Darrell jelas masih bisa menghargai seorang wanita. Tapi Taraf, kenapa dia menjadi tidak terkendali hanya karena gadis 16 tahun? Dan apa? Tadi dia mendengar jika ciuman pertama gadis bernama Taraf itu adalah hari ini, yang berarti Darrell lah pemilik ciuman pertama gadis kecil itu. Valen benar-benar telah memberikan aku duduk di posisi orang gila. Aku benar-benar sudah gila.